Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menta Bro Perangin-angin dengan NIM 210740053. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan sejarah kritik sastra di Indonesia. Nah, pertama-tama yaitu kritik sastra. Dari segi pengertian dan istilah, bukan merupakan tradisi asli masyarakat Indonesia. Istilah dan pengertian kritik sastra baru muncul ketika para sastrawan Indonesia mendapat pendidikan dengan sistem Eropa pada awal abad ke-20. Sebelum itu, penelitian karya-karya sastra dalam bahasa daerah didasarkan pada kepercayaan, agama, dan mistik. Kapan pertama kali kritik sastra dipergunakan di Indonesia masih tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, kritik sastra mulai mendapat perhatian di Indonesia setelah terbitnya kumpulan karangan Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik dan esai karya H.B. Jasin. Nah, seiring dengan kesadaran para sastrawan dan budayawan itu, orang mulai memikirkan tentang hakikat sastra serta bagaimana menemukan dan mencari nilai sastra. Ini juga menimbulkan minat dalam membaca dan mempelajari tentang permasalahan esai dan kritik sastra yang berkembang pesat di negara lain. Pada saat itu juga dunia kritik mulai muncul di Indonesia, yang pada awalnya istilah kritik kurang disukai. Namun, pengertian tentang kritik tampaknya berkembang dengan baik. Dengan adanya karangan-karangan yang dimuat dalam majalah Pujangga Baru, memberikan bukti bahwa kritik sastra pada waktu itu telah mendapat tempat yang baik di kalangan para sastrawan. Di antaranya, terdapat tulisan-tulisan kritik sastra yang ditulis oleh J.E. Tatengkeng dengan judul Penyelidikan dan Pengakuan, serta karangan-karangan Sultan Takdir Alish Jabana, Amir Pan, serta kelompok sastrawan dan pujangga baru di masa itu. Tidak ada catatan yang dapat menjelaskan siapa yang mula-mula menggunakan istilah kritik dalam dunia kesusastraan di Indonesia. Yang jelas, H.B. Jasin telah menerbitkan buku kritik dan esai dengan judul Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik dan esai. Nah, bukunya ini pula berkembang terus hingga mencapai 4 jilid dengan judul yang disesuaikan dengan poli ejaan baru, sehingga judulnya menjadi Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. Setelah adanya H.B. Jasin dan tulisan-tulisannya, tulisan tentang kritik sastra juga mulai meluas pada media massa seperti Mimbar Indonesia, Siasat, Indonesia Budaya, Basis, Budaya Jaya, dan Horizon. Sedangkan surat kabar yang memuat kritik sastra adalah Sinar Harapan, Kompas, Indonesia Raya, Merdeka, dan Suara Karya. Dalam sejarah kritik sastra di Indonesia, pernah tumbuh beberapa perbincangan tentang berbagai masalah. Antara lain, yang pertama ada masalah seni untuk seni atau seni untuk masyarakat yang berkembang dari 1936 sampai 1966. Yang kedua ada masalah orientasi ke barat atau ke timur yang dimulai oleh kelompok Pujangga Baru sekitar 1933 dan masih berkembang sampai 1963. Yang ketiga ada masalah keuniversalan atau kenasionalan sekitar tahun 50-an. Selanjutnya ada perdebatan antara satu generasi angkatan dengan angkatan sebelumnya, misalnya antara Chairil Anwar dan Asrul Sani dengan tokoh-tokoh angkatan Pujangga Baru. Selanjutnya membahas tentang realisme sosialis versus surat kepercayaan gelanggang. Ada juga perdebatan tentang ada tidaknya angkatan setelah angkatan 45, perdebatan tentang ada tidaknya krisis dalam kesusastraan Indonesia, dan yang terakhir polemik mengenai metode kritik, khususnya tentang kritik analitik versus Ganzit di ujung tahun 60-an. Ketika bangsa Belanda menjajah di Indonesia, barulah masyarakat Indonesia mengenal pendidikan. Tentunya hal ini berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang menggunakan sistem pendidikan ala Eropa. Sebenarnya tidak hanya dalam bidang pendidikan saja yang mendapat pengaruh. Dalam hal kritik sastra di Indonesia, tidak heran bahwa para sastrawan Indonesia
mendapat pendidikan yang terpengaruh oleh sistem Eropa, seperti yang diungkapkan oleh Harjana, bahwa kritik sastra baru dikenal setelah para sastrawan Indonesia yang memperoleh pendidikan menurut sistem Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa kritik sastra bukan merupakan tradisi untuk kehidupan sastra di Indonesia. Sebelum ini, penilaian atas karya sastra hanya terbatas pada karya sastra yang diterbitkan dalam bahasa daerah. Karya-karya tersebut dihubungkan dengan kepercayaan agama dan mistik. Misalnya pada sastra suluk dalam bahasa Jawa yang berjudul Darmo Gandul dan Kitab Suluk Gatoloko. Dalam kedua kitab ini berisi ajaran-ajaran mistik sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi pemikiran tentang ajaran-ajaran agama, sehingga dianggap bertentangan dengan ajaran agama yang benar dan sebagaimana diajarkan oleh Wali Sanga. Pada abad ke-20 pula perlu diingat bahwa sastra di Indonesia mengalami puncaknya setelah para sastrawan mengenal karya sastra dari Eropa, terutama dari para sastrawan pergerakan 80, The Touchtigers dari sastra Belanda. Para sastrawan Indonesia mendapat pengaruh dari kelompok sastrawan pergerakan 80 itu, membuat cerita prosa berkembang pesat dan dimuat dalam surat kabar yang karena ditulis dalam bahasa Melayu. Maka karya-karya tersebut dikesampingkan dan kurang diakui sebagai karya sastra yang bermutu. Namun sayang, karena karya sastra tersebut tidak pernah dikenalkan kepada generasi sekarang. Hal tersebut mengakibatkan kita tidak dapat membandingkan dengan karya sastra yang diterbitkan oleh Balai Pustaka sekitar 1920-an. Ini mengakibatkan sampai sekarang kita hanya mengenal kelahiran sastra Indonesia yang telah dipromosikan oleh Balai Pustaka. Para sastrawan mulai melancarkan penelitian yang keras terhadap sastra yang dianggap tradisional dan bermaksud mengadakan pembaruan. Itu dimaksudkan oleh para sastrawan Indonesia bahwa sastra dapat menjadi pancaran kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Hasrat pembaharuan dalam bidang sastra ditunjukkan adanya kesadaran bahwa kehidupan sastra harus dibina secara kreatif dan kritis. Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya majalah Pujangga Baru tahun 1933. Pada perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 1930-an, dijumpai tokoh-tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Rustam Effendi, yang ketiga ada S.T. Ali Syabana, yang keempat ada Sanusi Pane, yang kelima ada Armijin Pane, yang keenam ada J.E. Tatengkeng, H.B. Jasin, dan lain-lain. Nah, tokoh-tokoh pengarang yang merupakan pemikir sastra Indonesia ini telah memberikan konsep-konsep sastra demi perkembangan sastra di Indonesia. Nah, dalam perkembangan kritik sastra ini muncul buku-buku tentang kritik sastra yang sudah banyak diterbitkan dan sudah dengan mudah ditemukan di toko-toko buku, seperti misalnya Bentuk Lakon dalam Sastra Indonesia karya Bon S. Omarjati tahun 1971, lalu ada Tergantung pada Kata dan Sastra Baru Indonesia karya Ateu tahun 1980. Selanjutnya ada novel baru Iwan Simatupang karya Dami Entoda tahun 1980. Lalu ada Sosok Pribadi dalam Sajak karya Subagio Sastrowardoyo tahun 1980. Lalu ada Seks Sastra Kita karya Gunawan Muhammad tahun 1980 dan banyak lagi. Nah, kritik sastra Pujangga Baru dikatakan menjadi pendasar kritik sastra Indonesia modern. Meskipun sebelumnya sudah ada kritik sastra Balai Pustaka, tetapi secara nyata yakni kritik sastra Balai Pustaka tidak dikenal umum karena hanya terbatas pada pertimbangan buku di kalangan Balai Pustaka saja. Kritik sastra Pujangga Baru disebut pendasar kritik sastra Indonesia modern karena pada kenyataannya gagasan-gagasan, praktik-praktik kritik sastra dan corak kritik sastra Pujangga Baru diteruskan oleh para sastrawan dan kritikus sesudahnya, baik tipe kritiknya yang ekspresif, bercorak, impresionistik, dan bersifat esaistis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai
perkembangan kritik sastra di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know